Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita kembali dikejutkan, kita kembali dihebohkan, dan kita kembali dibikin melongo oleh isu yang beredar ya. Itu terkait dengan perselingkuhan, isu perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Menarik sekali ya. Jadi ada bantah-bantahan di situ di beberapa hari ini ya, dan mengatakan Ridwan Kamil mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Oke, itu adalah fitnah, dan Lisa juga mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Jadi kedua-duanya memang bagaimana kontradiksi ya. Memang yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan iya. Tapi pertanyaannya adalah harus ada bukti, bro ya. Kalau memang iya, Lisa harus membuktikan. Dan jadi buktinya apa saja kira-kira yang sudah digenggam Lisa ini ya. Begini ya, Lisa Mariana ini sudah mengklaim memiliki bukti yang mendukung pernyataannya mengenai hubungannya dengan Ridwan Kamil ya. Bukti-buktinya apa saja? Yaitu yang pertama adalah tangkapan layar percakapan dan rekaman video call ya. Ya. Lisa sudah mengunggah hal itu ya, melibatkan Ridwan Kamil, dan pernyataannya kedua adalah pernyataan mengenai pertemuannya di Hotel Wisdom ya. Lisa mempertanyakan apakah pertemuannya dengan Ridwan Kamil hanya membahas bantuan pendidikan atau hal yang lain terjadi ya. Ya ini juga harus ada. Tapi begini bro, Ridwan Kamil sudah menyatakan bahwa pernah bertemu satu kali ya. Itu dalam rangka memberikan bantuan biaya kuliah. Yang menjadi pertanyaan lagi, pada saat itu di 4 tahun yang lalu itu Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Apakah permohonan bantuan kuliah itu secara formal ataukah secara pribadi? Itu juga pertanyaan juga. Kalau memang secara formal, ya memang dia sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat itu dimintai bantuan rakyatnya, mungkin begitu ya, atau masyarakatnya begitu ya. Oke, kalau secara pribadi bagaimana menurut kalian semuanya ya? Jadi ini pertanyaan ya. Dan yang kedua adalah dari pernyataan Lisa, pertemuan itu di hotel begitu kan ya. Ya jadi seandainya ngapain di hotel begitu kan ya. Pertanyaan, harus pertemuannya di hotel, kenapa tidak misalnya di kantor atau di restoran atau di mana, kenapa harus di hotel? Itu pertanyaan saya. Kalau memang klarifikasi pernyataannya Lisa ini benar memang pertemuannya di hotel, ngapain pertanyaan gak harus bertemu di hotel untuk memberikan bantuan itu ya. Jadi menarik sekali bro ya, ini menjadi apa ya, gonjang-ganjing ya di media sosial ya, di medsos ini ya. Jadi begitu heboh ya. Dan Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa ini adalah motifnya motif ekonomi. Ya sah-sah saja. Lisa juga mengatakan bahwa itu adalah anak Lisa adalah hasil biologisnya dengan Ridwan Kamil. Itu sah-sah saja dan harus dibuktikan teman-teman semuanya. Kira-kira bagaimana cara membuktikannya ya, mereka ya, supaya Lisa ini bisa menang, memang benar-benar itu adalah anak biologis Ridwan Kamil. Mungkin yang pertama adalah begini, harus ada bukti rekam jejak komunikasi ya. Mungkin ada chat pesan atau panggilan atau log telepon ya, mereka keduanya. Yang kedua adalah ada bukti fisik dan dokumen ya, seperti CCTV pada saat itu. Kalau dari pernyataannya Lisa, dia ketemu di hotel, harus ada bukti itu, ada bukti CCTV mereka bertemu di dalam hotel itu. Kalau mereka bertemu dalam hotel, begitu kan ya. Yang kedua adalah bukti check-in di hotel. Ya, kalau memang mereka memang bertemu di hotel check-in hotel, ataupun kalau mereka bertemu di restoran misalnya ada bill ya, bill restoran begitu ya. Mungkin itu bagaimana teman-teman semuanya ya. Dan yang terakhir adalah mungkin adalah adanya bukti kehamilan ya, tes DNA misalnya begitu ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah kalau itu memang ingin dibuktikan oleh Lisa,
Ridwan Kamil mau untuk tes DNA begitu ya. Dan seperti itu ya. Yang ketiga adalah adanya saksi mata, menurut saya begitu. Harus ada saksi mata ya. Jadi saat mereka memasuki di area parkir atau di tempat mana, harus ada orang yang mengetahui mereka berdua begitu kan ya. Apakah itu pegawai, kalau memang mereka ketemu di hotel, pegawai hotel, atau mereka di restoran adalah pramu saji restoran dan sebagainya begitu kan ya. Itu menurut saya teman-teman semuanya ya. Dan dari perjalanan kasus ini pada akhirnya Lisa ini mengklaim ya sudah mempunyai bukti. Mungkin kalian sudah tahu semuanya ya. Apa saja buktinya itu sudah dipasang di medsos ya, apa dipasang tuh. Ya sudah disebarkan di media sosial ya. Tentang tangkapan layar percakapan dan rekaman video call gitu kan ya. Dan juga pernyataan mengenai pertemuannya di Hotel Wisdom gitu kan ya. Dan ini harus juga dibuktikan juga ya, apakah percakapan itu memang benar-benar dari percakapan keduanya kita harus tahu, mungkin harus tahu ya keduanya nomornya itu nomor asli Ridwan Kamil atau nomor asli Lisa, bisa jadi bisa jadi ada kemungkinan juga ya memang dibuat seperti itu. Dan ini harus dibuktikan bahwa saat chat-chatan itu memang kalau ada bukti chat atau video call harus tahu bukti aslinya nomornya keduanya, itu baru valid begitu teman-teman semuanya ya. Jadi itu teman-teman semuanya. Dan saya kira ya masalah ini harus cepat diselesaikan menurut saya ini untuk Ridwan Kamil ya. Jadi akan berdampak ketika masalah ini akan mengambang, akan semakin lama menjadi konsumsi publik ya. Ini akan berdampak signifikan untuk apalagi Ridwan Kamil begitu ya. Jadi apa saja ini kira-kira ya dampak-dampaknya? Mungkin begini. Dampak yang pertama mungkin adalah reputasi dan karir politik Ridwan Kamil begini ya. Yang pertama adalah mungkin ya dari karir politiknya ini akan turun, otomatis turunnya kepercayaan publik ya kalau masalah ini tidak segera diselesaikan ya. Diselesaikan walaupun itu memang benar-benar kita tidak tahu, dan saya masih skeptis hal itu ya. Apakah itu memang anak itu memang hasil dari mereka berdua atau tidak, ataukah hanya fitnah atau bagaimana, harus tetap diselesaikan. Jadi sudah ada finish di situ ya, supaya tidak beredar rumor, tidak beredar asumsi yang kemana-mana begitu kan ya. Ya jadi semakin lama kasus ini tidak diselesaikan, maka akan turun itu kepercayaan publik, menurut saya seperti itu. Yang kedua adalah tentu ada tekanan dari pihak tertentu seperti partai politik ya, dan juga pihak-pihak yang mendukung RK ya. Apalagi kalau dia akan nanti di beberapa waktu akan ini akan naik lagi ke kursi pemerintahan atau bagaimana, kita tidak tahu, dan itu akan berpengaruh sekali teman-teman. Dan yang berikutnya mungkin adalah dampak sosial atau opini publik yang sangat-sangat ngeri banget ya. Karena ketika masalah ini tidak segera diselesaikan dan tidak segera menemui jalan yang finish begitu ya, dan finish begitu, maka akan ada spekulasi yang berkelanjutan ya, gitu kan ya. Jadi akan berkembang rumor-rumor, isu-isu akan ditambah kemana-mana, terus bagaimana asumsi-asumsi publik akan semakin kemana-mana juga begitu ya. Apalagi kalau di media sosial begitu ya, semakin berlarut-larut masalah ini, maka narasi akan semakin tidak terkendali, akan semakin meledak dan kemana-mana begitu kan ya. Jadi ya bagaimana teman-teman semuanya ya, saya tidak tahu, saya masih skeptis karena saya masih melihat masih berlangsung ya, belum ada bukti-bukti ya, walaupun itu sudah ada bukti chat, sudah ada bukti rekaman telepon dari Lisa yang sudah memberikan bukti itu, tapi ya saya masih skeptis ya, apakah
bukti itu memang benar-benar dari nomor Ridwan Kamil atau bagaimana saya masih, dan itu harus dibuktikan teman-teman semuanya ya. Dan dari beberapa jam yang lalu lawyer dari Lisa ini mengatakan, Sunan Kalijaga mengatakan bahwa dia berani untuk dites DNA begitu kan ya. Jadi seperti itu juga ya. Jadi ya bagaimana teman-teman semuanya ya? Apakah memang ada perselingkuhan di situ ataukah itu hanya fitnah? Kita tunggu di episode berikutnya begitu ya. Dan saya kira ya ada beberapa hal yang mungkin penyelesaian ya, mungkin adanya klarifikasi dan bukti kuat ya. Jika Ridwan Kamil ini tidak bersalah, harus menunjukkan bukti yang kuat ya, bisa mengakhiri spekulasi ini karena akan berdampak begitu luar biasa dalam karir politiknya Ridwan Kamil ini. Ya tadi yang saya katakan, akan ada spekulasi, akan ada rumor, ada ini asumsi-asumsi yang begitu liar. Yang kedua adalah pendekatan damai, mungkin pendekatan damai ya, mungkin bertemu dan ngomong baik-baik ya, tanpa ada jalur hukum juga baik-baik juga itu ya. Dan supaya masalah ini tidak berlarut-larut, menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi ada 4 pertanyaan, yang 2 pertanyaan dari mungkin saya tujukan pada RK ya. Kalau memang itu benar-benar di hotel, ngapain pertemuan untuk memberikan bantuan itu harus di hotel? Kalau itu memang benar-benar di hotel gitu kan ya. Yang kedua, apakah saat memberikan bantuan itu formal atau pribadi? Kalau formal, apakah Lisa itu adalah masyarakat Jawa Barat itu? Ya, kalau pribadi kalian kalian simpulkan sendiri. Ngapain pribadi? Apakah mereka ini teman dekat atau bagaimana? Kurang tahu juga. Jadi banyak benar. Dan untuk Lisa ini sudah memberikan bukti-bukti chat tadi ya. Ya pertanyaan juga. Jadi chat itu apakah benar-benar nomornya RK atau tidak? Itu juga jadi pertanyaan juga teman-teman semuanya ya. Jadi kita tunggu saja ya bagaimana. Harapannya cepat-cepat diselesaikan ya. Jadi akan berdampak buruk nanti dalam berubahkan kayaknya dalam karir politiknya RK ini akan berdampak buruk ketika ini tidak diselesaikan. Itu ya masyarakat akan semakin tidak mempercayai kalau ini tidak segera diselesaikan, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi pertanyaannya begitu ya. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah kalau memang itu pertemuannya di hotel, ngapain harus di hotel pertemuannya? Kenapa tidak di kantor kan gitu ya. Kalau di kantor formal oke ya. Kalau di kantor pribadi kenapa harus pribadi gitu kan ya. Kenapa tidak formal gitu kan, itu pertanyaan juga teman-teman semuanya ya. Jadi ada sesuatu yang istimewa kalau memang pemberian bantuan untuk kuliah itu memang pribadi, berarti kan ada sesuatu yang lebih daripada yang lain. Kalau mungkin yang lainnya harus formal ya, harus memakai surat permohonan gitu kan ya. Itu pertanyaan juga teman-teman. Oke, kita tunggu saja bagaimana perkembangan kasus ini ya. Ya, kita akan kembali lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.